Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Muhammad Durman. Saya dari UKK PPM CPCCIT FTUI. Di sini saya ingin membahas tentang materi no code. Oke, ingin mengembangkan aplikasi namun belum memiliki keterampilan pemrograman, saat ini telah tersedia metode instan berbasis no code yang mempermudah proses pembuatan aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Platform pengembangan no-code didefinisikan sebagai sebuah alat yang memungkinkan pembuatan perangkat lunak aplikasi melalui antarmuka pengguna grafis yang kaya fitur dan penggunaan pengaturan konfigurasi yang mudah. Lingkungan ini memisahkan pengembang dari berbagai macam aspek yang rumit dalam pengembangan perangkat lunak termasuk kode program itu sendiri, maupun infrastruktur tempat perangkat lunak itu dibangun. Oke, sekarang kita lihat demo hasilnya. Jadi kita bisa melihat website informasi tentang kuliah umum ini merupakan contoh penerapan no-code. Segala macam informasi dalam website ini bersifat fiktif atau tidak nyata karena memang dibuat otomatis oleh platform tersebut. Dengan menggunakan platform ini, kita bisa membangun berbagai aplikasi tanpa harus membuat kode pemrogramannya. Pada tahap awal pembuatan website menggunakan pendekatan no-code melalui Canva, ini yang kita lihat ya tadi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka aplikasi Canva, kemudian Canva akan menyediakan berbagai macam fitur desain dan juga generator berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk membangun halaman web secara cepat dan sederhana. Nah, pada slide ini ditunjukkan tautan atau link menuju halaman generator kode AI Canva yang akan menjadi pintu masuk dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, setelah membuka aplikasi, pengguna dapat menekan tombol buat program Anda dengan melakukan klik pada tombol tersebut. Sistem secara otomatis akan mengarahkan pengguna ke halaman Canva yang dirancang khusus untuk mendukung pembuatan website berbasis no-code ini. Melalui halaman ini, seluruh tahapan perancangan dan publikasi website dapat dilakukan tanpa perlu menulis satu baris kode pun, sehingga memudahkan pengguna yang berasal dari latar belakang non-teknis. Pada tahap berikutnya, kita memanfaatkan fitur generator kode AI yang tersedia di Canva. Fitur ini bekerja dengan cara menerima perintah atau prompt yang kita tuliskan, lalu secara otomatis menghasilkan rancangan kode sekaligus tampilan aplikasi berbasis website. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi menulis kode secara manual, melainkan cukup menjelaskan kebutuhan dalam bentuk deskripsi. Oke, sebagai contoh, dalam pembuatan aplikasi untuk kegiatan kuliah umum ini, kita dapat memberikan prompt yang berisi instruksi agar aplikasi menjadi pusat informasi acara. Konten yang diminta mencakup beberapa elemen utama, yaitu profil narasumber, jadwal acara, MC dan moderator, informasi peserta beserta tata tertib, tautan absensi dan sertifikat, serta dokumentasi berupa foto maupun video. Setelah prompt ini dimasukkan, sistem AI akan menghasilkan struktur aplikasi sekaligus menampilkan pratinjau visual secara langsung sebagaimana yang terlihat pada tangkapan layar di sebelah kanan. Nah, dengan pendekatan ini, proses pembuatan aplikasi menjadi jauh lebih cepat dan inklusif, sehingga memungkinkan siapapun bahkan tanpa latar belakang teknis untuk mengembangkan media digital yang profesional dalam mendukung kegiatan akademiknya. Pada bagian ini, kita akan membahas pembuatan website dengan pendekatan no-code menggunakan platform yang berbeda, yaitu Glide. Glide merupakan salah satu aplikasi no-code yang memudahkan pengguna dalam membangun website atau aplikasi berbasis data tanpa perlu menulis kode pemrogramannya. Prosesnya sederhana, yakni dengan mengunggah data dalam bentuk spreadsheet, kemudian Glide secara otomatis menghasilkan tampilan aplikasi yang siap digunakan. Oke, untuk studi kasus ini, dataset yang saya gunakan ini bersumber dari portal data terbuka atau open data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya mengenai pos pelayanan terpadu atau posyandu. Dataset ini memuat beberapa komponen penting, antara lain ada periode datanya yang dicatat setiap tahun sekali, wilayah pengambilan data, lokasi kecamatan dan kelurahan, kemudian ada juga status posyandu yang aktif maupun tidak aktif, serta jumlah total posyandu di masing-masing wilayah. Informasi tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun aplikasi yang bermanfaat untuk memantau sekaligus menyebarkan informasi layanan kesehatan masyarakat. Dengan memanfaatkan Glide, data-data tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk website yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pada tahapan berikutnya, setelah dataset berhasil kita unduh,
Langkah yang dilakukan adalah mengunggah berkas tersebut ke dalam platform Glide melalui fitur Chat Generator Code. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan sistem layaknya sebuah percakapan. Proses unggah data dilakukan dengan sangat sederhana. Pengguna cukup menekan ikon penjepit kertas yang kita bisa lihat di gambar pada kolom pesan, kemudian memilih berkas yang telah kita siapkan dalam format CSV atau Excel. Setelah berkas tersebut diunggah, sistem akan secara otomatis membaca data tersebut dan menyusunnya ke dalam bentuk tabel serta tampilan visual yang sesuai. Tahap selanjutnya dalam proses implementasi adalah memastikan aplikasi yang telah dikembangkan dapat diakses oleh pengguna. Setelah proses impor data selesai, sistem secara otomatis menghasilkan sebuah aplikasi dengan layar utama bertajuk Pos Pelayanan Terpadu yang siap digunakan. Pada layar ini ditampilkan sebuah kode QR yang berfungsi sebagai pintu masuk utama menuju aplikasinya. Pengguna cukup memindai atau scan kode tersebut untuk membuka aplikasi secara langsung. Selain itu, tersedia pula tombol copy link untuk menyalin tautan aplikasi serta tombol launch app untuk menjalankannya secara instan. Nah, ini penting untuk dicatat ya, bahwa aplikasi ini telah dipublikasikan itu secara private. Artinya adalah hanya individu yang memiliki link atau tautan kode QR tersebut yang dapat mengaksesnya. Hal ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap distribusi aplikasinya, serta memastikan aspek branding dan keamanan tetap terjaga sesuai kebutuhan penyelenggaranya. Pada tahap akhir, hasil pengembangan aplikasi menggunakan platform Glide dapat ditampilkan seperti yang terlihat pada layar. Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan data posyandu yang sebelumnya telah diintegrasikan dari sumber data tabular. Tampilan aplikasi menyajikan daftar posyandu berdasarkan wilayah administratif seperti yang kita lihat ya, seperti kota administratifnya dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, hingga Kepulauan Seribu. Fitur search bar juga disediakan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan posyandu tertentu secara cepat. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan navigasi halaman atau pagination yang kita bisa lihat di posisi paling bawah, yang memastikan data dalam jumlah besar tetap mudah diakses dan terbaca secara rapi. Yaitu adalah implementasi menggunakan Glide. Pada slide ini, kita dapat melihat spektrum pengembangan perangkat lunak yang terbagi menjadi 3 pendekatan utama, yaitu no-code, low-code, dan full-code. Pertama adalah no-code. Pendekatan ini ditujukan untuk pengguna non-teknis yang tidak memiliki pengalaman pemrograman. Proses pengembangannya sepenuhnya mengandalkan antarmuka visual berbasis drag and drop atau menggunakan prompt, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi sederhana secara cepat, tanpa harus menuliskan satu baris kode pun. Yang kedua, low-code. Model ini mengutamakan kemudahan pengembangan visual, tetapi tetap memberikan fleksibilitas melalui penulisan kode manual. Dengan demikian, pengembang atau developer dapat menambahkan fitur yang custom, terintegrasi, atau logika yang lebih kompleks. Karena itu, low-code sering digunakan oleh pengembang profesional untuk mempercepat proses kerja mereka. Lalu yang terakhir adalah full code. Pendekatan ini merupakan metode tradisional, di mana perangkat lunak dibangun sepenuhnya dengan menuliskan kode pemrogramannya dari awal. Model ini diperuntukkan bagi pengembang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai bahasa pemrograman maupun arsitektur perangkat lunak. Dengan memahami spektrum ini, kita bisa melihat bahwa setiap pendekatan memiliki segmentasi pengguna dan tujuan yang berbeda, mulai dari mempermudah partisipasi pengguna awam hingga memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks melalui orang-orang yang profesional. Sekarang kita lihat perbedaan no-code, low-code, dan full-code. Kita lihat tabelnya. Kita dapat melihat secara lebih rinci perbedaan antara 3 pendekatan pengembangan perangkat lunak, yaitu no-code, low-code, dan full-code. Pertama, dari sisi pengguna utama. No-code ditujukan bagi pengguna bisnis non-teknis maupun praktisi di bidang tertentu yang ingin membangun aplikasi sederhana tanpa keterampilan pemrograman. Sementara itu, low-code, atau yang kedua ini, digunakan oleh pengembang profesional maupun pengguna bisnis yang memiliki pahaman teknis dasar. Adapun full-code, dia diperuntukkan bagi tim pengembang perangkat lunak profesional dengan kompetensi penuh dalam rekayasa perangkat lunak. Kedua, dari aspek kompleksitas aplikasi. No-code umumnya cocok untuk aplikasi bisnis internal atau pasar daring yang sederhana. Namun, ia kurang sesuai untuk sistem kompleks yang berskala besar. Low-code dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi termasuk solusi jangka panjang yang lebih rumit, sebab masih memungkinkan adanya kustomisasi melalui kode tambahan.
Tapi kalau kita bicara tentang full code, ini adalah pilihan utama untuk aplikasi yang sangat kompleks. Skalanya besar dan memiliki kebutuhan logika yang presisi, khususnya pada sisi back-end. Artinya dengan penggunaan full code, si programmer harus memahami tentang kode-kode pemrogramannya. Selanjutnya, kita lihat keunggulan utama. No code menawarkan kecepatan pengembangan yang sangat tinggi dan mudah digunakan. Low code mengkombinasikan kecepatan dengan fleksibilitas kustomisasi. Sedangkan full code memberikan kendali penuh, fleksibilitasnya maksimal, dan tidak terikat pada platform-platform tertentu. Nah, terakhir, keterbatasan dari no code. Di sini no code memiliki kelemahan pada aspek kustomisasi dan fleksibilitas yang sangat terbatas. Low code meskipun lebih fleksibel, tapi dia tetap memerlukan kemampuan teknis serta menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas untuk aplikasi jangka panjang. Sedangkan full code membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar, serta kurva pembelajaran yang lebih signifikan, karena memang materinya sangat banyak yang harus dipelajari oleh developer kalau kita bicara tentang full code. Nah, dengan demikian, melalui tabel ini kita dapat memahami bahwa ketiga pendekatan segmen pengguna, kompleksitas aplikasi, dan tujuan yang berbeda sehingga pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan organisasi maupun tingkat keahlian yang tersedia. Oke, sekarang giliran Anda cari satu ide kecil terus bikin pakai no code. Siapa tahu ini adalah langkah pertama Anda jadi kreator teknologi.